Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghfirana wa tarhamna wa idha aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghayra maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhihim wa lil hadirin wa samiin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal ya rabbal alamin. Para santri, para talibat yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah SWT. Hari ini kita bisa melanjutkan bacaan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Qala Imam Nawawi rahimahullah, faslun, pasal baru ya, pasal baru. Qala Imam Nawawi faslun, pasal baru ya. Wa yadkhulu, dan seorang santri atau seorang pelajar atau seorang siswa masuk ala syaikhi, kepada seorang syekh atau seorang guru ya, kamilal khisali, dalam keadaan yang sempurna atau dalam perangainya yang sempurna, Ini model ini ya. Ini model belajar pada zaman dahulu ya. Jadi model belajar pada zaman dahulu itu ngajinya itu ngaji kitab. Ngaji kitab kayak kita malam hari ini begitu. Terus syekhnya duduk di rumahnya di waktu yang setelah disepakati antara syekh dengan para santri ya. Lalu yang mau belajar datang ke rumah syekh ya. Itu model belajar zaman dulu ya, belum model klasikal. Nah, ngajinya ngaji kitab. Nah, lalu pelajaran masing-masing santri berbeda dengan santri lainnya. Jadi bergantung tingkat kecerdasan, tingkat kepintaran ya, antara santri satu dengan santri lainnya. Jadi walaupun ngaji kitab yang sama, tapi pelajarannya bisa berbeda. Karenanya saat masuk ke rumah syekh, itu waktunya bisa berbeda-beda. Ini yang majlis belajar yang satu persatu ya, model mengaji seperti itu. Nanti juga ada model ngaji yang kolektif atau bersama-sama. Ada ngaji yang kolektif atau yang bersama-sama. Itu syekh baca, semua mengikuti. Oke, nah itu pun di rumah syekh juga, sehingga santri datang masuk ke rumah syekh. Nah, maka disinilah Imam Nawawi bercerita wa yadkhulu ala syaikhi kamilal khisal. Pada saat seorang santri atau seorang pelajar atau seorang siswa masuk ke rumah syekh untuk belajar, maka perangainya itu sudah sempurna. Dalam arti apa? Ini bagusnya setelah kata-kata khisal ini ada titik 2. Setelah khisal ini titik 2. Apa itu? Yaitu mutanadzifan. Ini mungkin beda cetakan Tibyan, beda dikit-dikit lah versinya ya. Yang saya gunakan tuh yang versi cetakan Darul Minhaj ya. Insya Allah lebih akurat dengan tahqiqnya. Mutanadzifan, dalam keadaan sudah bersih. Ya, artinya
Kalau perlu mandi sudah mandi, ya kan. Kalau habis perjalanan keringetan tuh ya keringetannya sudah tidak gobios lagi begitu ya. Mutanazifan kama dzakarna fil muallim. Sebagaimana telah kami sebutkan pada saat menjelaskan adab guru. Mutatohiran dalam keadaan sudah bersuci, sudah berwudu. Maksudnya mutatohir di sini ya wudu. Walaupun suci bisa bermakna dari hadas besar, tapi ya konteks ini kita tidak bahas hadas besar ya. Nah, mutatohiran dalam keadaan sudah berwudu atau bersuci, mustakmilan asiwaka dalam keadaan sudah membersihkan giginya. Ya. Sama naik begitu saja ya. Sudah membersihkan apa? Giginya. Kata-kata siwak dalam bahasa Arab itu maknanya bisa barangnya siwak yang kayu terbuat dari kayu arok gitu ya, atau bahannya arok itu. Bukan arak ya, tapi arok. Ya, arok. Siwak juga bisa bermakna perbuatan. Nah, untuk konteks mustakmilan siwak di sini berarti kalau siwak berarti barangnya, ya dia sudah membersihkan giginya dengan menggunakan siwak. Tapi kalau dalam arti siwak itu perbuatan, berarti dia sudah menjalankan bersih-bersih gigi ya. Dia sudah menjalankan bersih-bersih gigi. Intinya waktu dia nanti mengaji, baca kitab, apalagi Al-Quran gitu ya. Apalagi Al-Quran, kan lisannya berbicara, mulutnya berbicara, tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ini maksudnya di antara cakupan makna kamilal khisal. Di antara cakupan makna apa? Kamilal khisal. Ya, apalagi membaca Al-Quran gitu ya. Itu aspek lahiriahnya. Jadi kamilal khisal di sini titik 2 gitu ya. Aspek lahiriahnya tadi bersih, sudah bersuci, bau mulutnya sudah diminimalisir atau dihilangkan dengan cara gosok. Kalau zaman sekarang gosok gigi atau bersiwak. Nah, ini saat mau belajar gitu ya. Kemudian itu aspek lahiriahnya. Aspek batinnya bagaimana? Aspek batinnya adalah farighul qalbi minal umuri syagilati. Hatinya kosong. Dalam keadaan hati yang kosong dari apa? Bukan kosong apa sama sekali, tapi kosong minal umuri syagilati, dari urusan-urusan yang urusan lain, maksudnya urusan lain yang menyibukkannya. Artinya batinnya, spiritualitasnya, psikologisnya, pikirannya sudah fokus untuk belajar. Oke ya, jadi ini adab seperti ini sangat perlu dilakukan oleh para santri, apalagi konteksnya belajar Al-Quran. Al-Quran kalamullah itu sangat penting ya. Jadi lahiriahnya sudah bersuci, tidak menimbulkan bau badan ya. Seger juga, di samping tidak menimbulkan bau badan juga seger gitu ya, karena sudah mandi dan semacamnya. Kemudian mulutnya juga tidak menimbulkan bau mulut gitu ya, aspek lahiriah. Dan dalamnya atau batinnya sudah fokus. Nah, batin yang fokus ini kalau zaman sekarang itu 3 poin. Batin yang fokus tuh. Pertama adalah spiritualitasnya, ruhaniyah dan spiritualitasnya memang siap untuk belajar. Kemudian psikologisnya juga siap belajar, dan juga pikirannya memang pikiran yang juga siap belajar kepada seorang syekh, apalagi belajar Al-Quran. Ini poinnya ya. Kemudian ini aspek kamilal khisalnya. Poin berikutnya ya, setelah kamilal khisal adalah wa alla yadkhula, dan hendaklah seorang santri atau pelajar tidak memasuki rumah syekh ya, biwai isti'danin, dengan tanpa izin.
idza kana syaikhu, jika syekhnya itu fi makanin, berada di satu tempat yang yuhtaju fi, yang diperlukan ila isti'dzanin, untuk meminta izin. Ya, artinya kalau belajar seperti sekarang masuk kelas itu tidak perlu minta izin. Kalau pelajarannya itu di masjid, halaqah masjid, tidak perlu minta izin. Tapi kalau di rumah pribadi syekhnya, itu masuknya perlu minta izin. Tapi kalau misalnya di musolanya syekh, kalau pondok pesantren, di musolanya atau di tempat-tempat yang memang open gitu ya, terbuka, yaitu tidak perlu minta izin. Tapi kalau rumah pribadinya, baru minta izin. Oke, itu masuknya ya. Kemudian wa an yusallima, dan hendaklah seorang santri atau pelajar itu mengucapkan salam alal hadirin, kepada yang telah hadir lebih dahulu, idza dakhala, jika santri itu masuk. Oke, wa yakhussahu, lalu mengucapkan salam secara khusus kepada syekh. Jadi salamnya 2 kali, salam kepada seluruh yang hadir, termasuk syekhnya di situ, lalu salam secara khusus kepada syekh. Ini maksud Imam Nawawi rahimahullah. Oke, terkait poin ini, terkait masalah salam memasuki majelis ilmu, ulama berbeda pendapat ya. Jadi apakah yang datang belakangan, apakah yang datang terlambat itu mengucapkan salam kepada yang hadir duluan, atau tidak mengucapkan salam ya. Termasuk kalau misalnya ada yang bersin di majelis ilmu, apakah dia mengucapkan alhamdulillahnya secara keras ataukah dia mengucapkan alhamdulillahnya pelan saja gitu ya. Ini ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Imam Nawawi rahimahullah, beliau berpandangan seperti ditulis di sini, yang datang terlambat tetap mengucapkan salam kepada yang datang duluan, termasuk kepada syekhnya, lalu salam lagi secara khusus untuk syekh. Ini pendapat Imam Nawawi ya, Oke, nah ini situasi ini perlu kita bayangkan. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Ya tadi, karena mengajinya itu di rumah syekhnya ya. Nah, sehingga dan maju satu-satu. Santri maju belajar pada syekhnya satu persatu. Ya, maka bayangan yang terlambat mengucapkan salam itu tidak banyak mengganggu syekhnya, dan tidak banyak mengganggu yang datang duluan. Itu ya. Adapun jika situasinya bukan begitu, umpamanya di masjid, halaqah di masjid atau di kelas seperti sekarang ya, pelajaran di kelas. Nah, itu kan keadaannya satu, murid tidak belajar satu persatu pada guru, tapi guru menjelaskan secara kolektif ya kepada seluruh siswa-siswi yang ada. Nah, di tengah-tengah berbicara, bisa saja seorang syekh atau seorang guru tengah-tengah bicara, tiba-tiba ada murid yang datang terlambat mengucapkan salam, ya kan? Lalu guru harus menjawab salam itu kan? Karena menjawab salam fardu ain, ya kan? Nah, baru selesai menjawab salam yang satu, datang lagi yang terlambat kedua, datang lagi yang terlambat ketiga, dan seterusnya. Ya, akhirnya kelas itu hanya disibukkan oleh urusan menjawab salam yang terlambat. Karenanya sebagian ulama berpendapat bahwa yang datang belakangan kalau diizinkan masuk tidak usah salam. Nah, saya mengikuti pendapat yang ini. Jadi yang datang belakangan tidak usah mengucapkan salam, ya kan? Dan silakan langsung duduk jika diperkenankan masuk. Silakan langsung duduk jika
diperkenankan masuk. Kan sebagian syekh atau sebagian guru tidak memperkenankan terlambat masuk, ya kan? Nah ini, jadi silakan masuk, langsung duduk jika diperkenankan masuk. Jadi tidak usah salam. Nah, di antara alasan kenapa tidak usah salam, ya, karena mengucapkan salam itu dari sisi fikih, mengucapkan salam hukumnya sunat. Sementara menjawab salam hukumnya fardu ain bagi yang mendengar. Fardu ain bagi yang mendengar. Jadi makanya saya suka bercanda kalau di kelas itu, ya, sudah datang terlambat, ngasih pekerjaan kepada kita pula, ya, ngasih pekerjaan kepada kita pula. Padahal sudah terlambat, ya kan? Nah, itu satu alasan. Alasan lain juga, ya, kita lagi fokus untuk menjelaskan satu pelajaran, tiba-tiba harus kepotong untuk menjawab salam atau kepotong untuk mengucapkan yarhamukallah umpamanya, ya, untuk mengucapkan yarhamukallah. Jadi sehingga untuk kait yarhamukallah, alhamdulillahnya itu yang bersin, suaranya pelan biar nggak kedengaran oleh yang lain. Kalau tidak kedengaran oleh yang lain bahwa dia mengucapkan alhamdulillah, kan yang lain tidak perlu mendoakan. Sebab kalau saling mendoakan memang sangat mengganggu berjalannya pelajaran. Istilah ulama yang berpendapat tidak usah salam itu adalah yusawish istilahnya, ya. Ini coba kalian para santri tahu juga nih, para pelajar. Yusawish, ya, yusawisu, ya, bahasanya istilahnya begitu, ya, mengganggu fokus, ya, dan konsentrasi, ya. Oke, ya, saya lebih cocok dengan pendapat yang mengatakan yang datang belakangan tidak usah mengucapkan salam, dan silakan langsung duduk di tempat yang tersedia kalau diizinkan untuk masuk dan duduk. Oke. Apalagi kalau kita Imam Nawawi di sini salamnya 2 kali lagi, ya. Salam kepada hadirin seluruhnya termasuk syekh, salam khusus untuk syekh. Nah, ini lebih mengganggu lagi, ya kan, lebih mengganggu lagi. Itu pada saat datang. Dan pada saat bubaran, wa an yusallima alaihi, dan hendaklah seorang santri atau pelajar mengucapkan salam kepada syekh, wa alaihim, dan kepada hadirin, idan sorofa, pada saat pulang, ya. Kalau pulang sih sekarang, untuk zaman dulu kan pulangnya sendiri-sendiri. Kalau sekarang pulang bisa bareng, ya, pulang bisa bareng, dan yang mengucapkan salam gurunya. Jadi konteks salam saat bubaran ini sekarang malah tidak berlaku sekarang, ya. Sekarang tidak berlaku karena bubarnya itu bareng. Kama jaa fil hadis, sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi, falaisatil ula ahaqqa minat tsaniyati, sebab yang pertama tidak lebih berhak daripada yang kedua. Maksudnya saat datang salam, mosok pulangnya tidak salam, maksudnya begitu. Tapi sekarang konteks dan situasinya sudah berbeda dan sudah berubah. Oke, ya, jadi ini termasuk mengupdate situasi dan kondisi terkait dengan adab ini. Kemudian wala yatakhatta riqaban nas. Ini asumsinya juga adalah para santri atau pelajar yang datang duluan tuh duduk di lantai asumsinya, ya. Maka yang datang belakangan la yatakhatta riqaban nas, jangan melangkai leher banyak orang. Bal yajlisu, sebaliknya seorang santri hendaklah duduk, ya, bal yajlisu, ya, haitsu yantahi bil majlisu, di mana majlis itu berakhir, di mana, atau lebih tepatnya di mana barisan majlis itu berakhir. Ini juga begitu, asumsinya umpamanya masjid itu kan di posisi kiblatnya ada mihrabnya. Bayangkan gitu, ya. Masjid di arah kiblatnya itu ada mihrabnya. Nah, syekhnya itu asumsinya mengajar di mihrab itu. Maka yang datang duluan pasti berada di barisan pertama, ya. Kemudian setelah barisan pertama penuh, barisan kedua.
barisan kedua penuh, barisan ketiga dan seterusnya. Nah, maksud dari yajlis haitsu yantahi bil majlis adalah ya jangan yang datang belakangan melangkai leher orang-orang berada di barisan depannya. Apapun dan siapapun, apapun status sosial politik dia dan siapapun dia adanya, dia duduk di posisi barisan yang tersedia paling akhir. Jadi kalau ada forum majelis itu berbentuk halakoh atau lingkaran, jangan duduk di tengahnya, jangan duduk di tengahnya. Oke ya. Oke, illa li daruratin, kecuali karena ya emergensi ya.